Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini saya masih membahas mengenai inspirasi judul skripsi di bidang hukum tata negara. Dan kali ini kita sudah memasuki bagian yang ketiga di tahun 2023. Artinya kalau teman-teman ingin mencari lebih banyak lagi inspirasi judul skripsi yang saya bagikan, silakan dicek video-video saya di playlist tentang skripsi. Baik itu yang saya upload di tahun 2022, 2021, dan 2020. Nah, teman-teman, kita langsung saja ke judul yang pertama. Kali ini kita akan membahas mengenai jabatan wakil kepala daerah. Sebenarnya banyak topik atau tema yang menarik terkait dengan jabatan wakil kepala daerah. Mulai dari posisinya yang antara ada dan tiada. Kemudian apakah kepala daerah ini perlu dipilih secara langsung atau tidak berpasangan dengan kepala daerah dan segala macam. Namun pada video kali ini kita akan membahas bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, di mana ketika di tengah masa jabatannya ada wakil kepala daerah yang berhenti, diberhentikan, ataupun mengundurkan diri, bahkan ada yang meninggal dunia. Nah, jika kita telusuri di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah, bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah ketika ada wakil kepala daerah yang meninggal, berhenti, ataupun diberhentikan di tengah masa jabatannya, bahwa pengisiannya itu bisa dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, jika pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik, maka mekanisme pengisiannya adalah partai politik pengusung ataupun gabungan partai politik pengusung mengusulkan dua pasangan calon ke DPRD, lalu kemudian dipilih oleh anggota DPRD baik itu di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Jadi yang meraih suara terbanyak itu kemudian akan menjadi wakil kepala daerah. Itu mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua, kalau misalnya pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu merupakan calon perseorangan ataupun sering dikatakan sebagai calon independen, maka mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah adalah dengan cara kepala daerah, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota, mengusulkan dua calon ke DPRD, lalu kemudian DPRD lah yang menentukan siapa yang menjadi wakil kepala daerah terpilih. Mengenai mekanismenya saya rasa tidak ada permasalahan. Cuma yang menjadi soal adalah mengenai batasan waktu pengisian daripada jabatan wakil kepala daerah yang kosong tersebut. Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Pilkada bahwa pengisian jabatan wakil kepala daerah baru bisa dilakukan ketika masih ada sisa minimal 1,5 tahun atau 18 bulan. Jadi kalau kurang dari 18 bulan maka kepala daerah akan menjabat sendiri pemerintahannya sampai kepada berakhir masa jabatannya. Namun kemudian undang-undang tidak mengatur seberapa lama proses pengisian tersebut sejak si wakil kepala daerah meninggal, berhenti ataupun diberhentikan. Sehingga kemudian sering muncul pengisian jabatan wakil kepala daerah yang berlarut-larut. Salah satunya yang paling fenomenal atau paling banyak diketahui oleh publik adalah mekanisme pengisian jabatan wakil gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno. Di mana sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri menjadi wakil kepala daerah DKI Jakarta, 2 tahun jabatan tersebut lowong karena adanya dinamika-dinamika politik yang terjadi, baik itu di internal daripada kepala daerah maupun di internal DPRD DKI Jakarta. Nah, oleh karena itu ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, karena bagaimanapun ketiadaan wakil kepala daerah, walaupun kita lihat bahwa jabatan wakil kepala daerah itu antara ada dan tiada, tetapi paling tidak dengan adanya wakil kepala daerah itu akan membantu kinerja daripada kepala daerah. Nah, untuk meneliti ini, maka saya menyarankan satu judul skripsi yang sangat menarik, yaitu rekonstruksi mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia. Jadi kita merekonstruksi kira-kira bagaimana yang ideal. Ada dua rumusan masalah yang saya tawarkan. Yang pertama, bagaimana praktik dalam pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia.
Mengenai ini silakan Anda jelaskan dua mekanisme yang sudah saya katakan tadi, yaitu apakah wakil kepala daerah tersebut dari jalur partai politik ataupun dari jalur calon perseorangan. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pengaturan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang ideal di Indonesia? Jadi bagaimana seharusnya, bagaimana batas masa jabatannya itu, sehingga kemudian kekosongan jabatan wakil kepala daerah itu tidak berlangsung dalam rentang waktu yang sangat lama. Nah, kemudian kita masuk judul yang kedua, yaitu mengenai jabatan kepala otorita ibu kota Nusantara. Ini topik yang sangat menarik teman-teman, topik yang sangat hangat dan saat ini masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Apa yang menarik ketika membicarakan jabatan kepala daerah otorita ibu kota Nusantara ini? Karena kalau kita lihat teman-teman bahwa ternyata ada sesuatu yang berbeda antara kedudukan daripada kepala otorita ibu kota Nusantara dengan Gubernur DKI Jakarta saat ini. Kalau Gubernur DKI Jakarta yang merupakan ibu kota saat ini dipilih melalui pemilihan umum ataupun pemilihan secara langsung oleh masyarakat, tetapi khusus untuk kepala otorita ibu kota Nusantara itu merupakan political appointee ataupun penunjukan oleh presiden dan kedudukannya adalah setara dengan menteri. Beda misalnya kalau saat ini di Jakarta bahwa kepala daerahnya adalah setara dengan gubernur, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mekanisme penunjukannya. Nah, mekanisme penunjukannya itu ya tergantung kepada presiden. Siapa yang menjadi orang kepercayaan presiden, maka itulah yang menjadi kepala otorita. Dan pemberhentiannya juga tergantung oleh presiden. Yang menarik untuk dikaji di sini adalah bahwa seharusnya mekanisme pengisian jabatan kepala daerah di ibu kota Nusantara tidak boleh dilakukan seperti itu. Mekanisme seperti yang ada di DKI Jakarta saat ini adalah mekanisme yang paling bagus menurut saya, karena pemilihan secara langsung oleh rakyat itu masih sangat diperlukan. Walaupun kemudian untuk tingkat wali kota tidak lagi dilakukan pemilihan secara langsung karena wali kota di Jakarta itu merupakan kepala administrasi. Bagaimanapun sebagai kepala daerah di ibu kota, maka kinerjanya itu harus diawasi oleh masyarakat. Sosoknya itu juga harus menjadi pilihan dari masyarakat. Dengan demikian sangat baik kalau misalnya kepala otorita itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, ketika dia dipilih secara langsung oleh rakyat, maka kemudian harus ada yang namanya anggota DPRD sebagai check and balances antara kepala daerah dengan DPRD. Kalau dengan sistem seperti yang sekarang di dalam Undang-Undang IKN, bahwa kepala otorita ibu kota Nusantara itu tergantung daripada rasa ataupun tergantung daripada selera presiden ataupun wakil presiden. Nah, untuk peneliti ini saya merekomendasikan satu judul yang sangat menarik juga, yaitu urgensi penerapan prinsip check and balances dalam pengaturan kepala dan wakil kepala otorita ibu kota Nusantara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Jadi harus ada prinsip check and balances, apalagi kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945, prinsip yang paling mendasari itu adalah prinsip check and balances. Tidak boleh ada lembaga negara yang memiliki kewenangan yang sangat besar tanpa perimbangan maupun pengawasan dari lembaga negara yang lain. Kemudian rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana kedudukan dan kewenangan kepala dan wakil kepala daerah ibu kota Nusantara. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep ideal penerapan prinsip check and balances dalam pengaturan kepala dan wakil kepala otorita ibu kota Nusantara. Kita masuk yang ketiga, yaitu berbicara mengenai pemilihan kepala desa. Nah, topik mengenai pemilihan kepala desa atau desa secara umum ini masih sangat menarik untuk dielaborasi. Banyak hal yang belum diteliti oleh para sarjana terkait dengan desa ini, apalagi kemudian desa menjadi sesuatu yang seksi saat ini dengan adanya dana desa yang jumlahnya ratusan juta sampai miliaran untuk setiap desa. Oleh karena itu, banyak orang-orang sekarang
berebut untuk menjadi kepala desa. Bahkan jabatan kepala desa aja beberapa waktu yang lalu itu menjadi pembicaraan yang sangat hangat di tingkat nasional. Cuma kemudian pada video kali ini yang menarik untuk dibahas dari desa ini adalah mengenai penyelesaian sengketa hasil daripada pemilihan kepala desa. Kita ketahui bahwa pemilihan kepala desa itu dilakukan secara langsung sama seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden ataupun wakil presiden. Tentu di dalam sistem pemilihan langsung pasti ada yang namanya perselisihan hasil maupun proses. Dan ternyata mekanisme penyelesaian perselisihan hasil daripada pemilihan kepala desa itu diselesaikan oleh bupati ataupun kepala daerah di tingkat kabupaten. Dan sayangnya undang-undang tidak mengatur lebih lanjut dan lebih detail pada tahap-tahap seperti apa atau bagaimana pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa hasil kepala desa oleh bupati ini. Sehingga kemudian sangat terbuka kemungkinan bahwa bupati akan menyelewengkan kewenangannya. Bupati akan banyak mengalami konflik interest ketika menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa. Bisa-bisa misalnya kepala desa akan berpihak kepada calon-calon kepala desa yang merupakan tanda kutip orang-orang dari bupati. Dan ini tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan kepala daerah ataupun kepala desa secara langsung. Bagaimanapun suara masyarakat desa itu harus dihargai karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehingga proses dan hasilnya juga harus dilakukan dengan penuh keadilan dan rasa tanggung jawab. Nah, oleh karena itulah kemudian untuk meneliti ini lebih lanjut saya merekomendasikan satu judul skripsi yang sangat menarik, yaitu Desain Ideal Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Nah, rumusan masalahnya ini ada dua. Yang pertama, bagaimana kelemahan-kelemahan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Indonesia saat ini. Kalau dikatakan kelemahan-kelemahan sudah saya jelaskan tadi, bahwa di sana tidak ada pengaturan yang lebih detail bagaimana pelaksanaan kewenangan oleh bupati tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya si calon kepala desa tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh bupati. Terus kemudian yang kedua, bagaimana desain ideal penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Indonesia. Nah, di sini nanti Anda bisa merekomendasikan misalnya ada lembaga yang berwenang khusus untuk mengadili itu. Jangan diserahkan ke lembaga eksekutif yang merupakan atasan daripada kepala desa itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke judul yang keempat terkait dengan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Teman-teman, kalau kita berbicara mengenai pengujian undang-undang, ini sudah diatur dengan sangat jelas di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Di sana diatur dengan jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Artinya, tolok ukur ataupun batu uji Mahkamah Konstitusi ketika akan menguji undang-undang adalah undang-undang dasar atau konstitusi. Pertanyaannya kemudian adalah, kira-kira pernah nggak Mahkamah Konstitusi menjadikan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara umum di negara beradab yang dijadikan sebagai batu uji ketika melakukan judicial review terhadap undang-undang. Ini nanti bisa Anda teliti terkait dengan putusan-putusan yang berdimensi hak asasi manusia. Karena bagaimanapun prinsip-prinsip umum hukum internasional itu adalah sesuatu yang menjadi prinsip yang berlaku secara umum di berbagai negara, salah satunya adalah oleh Indonesia. Dan tidak semua prinsip-prinsip hukum internasional tersebut sudah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk meneliti ini, saya merekomendasikan satu judul skripsi, yaitu peran prinsip-prinsip hukum internasional dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Untuk menyelesaikan ini, terdapat dua rumusan masalah yang saya tawarkan. Yang pertama, bagaimana eksistensi hukum internasional dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
Terus kemudian yang kedua, bagaimana peran prinsip-prinsip hukum internasional dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk meneliti ini Anda bisa mencoba membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan yang pertama pidana mati, kemudian yang kedua narkoba dan pemberantasan korupsi. Ini sangat banyak terkait dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Kita masuk ke judul yang terakhir ataupun judul yang kelima, yaitu mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara. Teman-teman, ketika berbicara mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, kita tidak bisa lepas dari yang namanya Mahkamah Konstitusi. Karena di dalam pasal 24C ayat 1 diatur dengan sangat jelas bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Artinya di sini kalau ada satu lembaga bersengketa dengan lembaga negara yang lain di mana kewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar, maka lembaga yang bisa menyelesaikannya adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi misalnya kalau DPR bersengketa dengan DPD, karena kan DPR dan DPD ini kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar, maka kemudian Mahkamah Konstitusi lah yang menjadi lembaga untuk menyelesaikan itu. Hanya saja pertanyaannya kemudian adalah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara kalau kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Persoalan kemudian muncul ketika sengketa antar lembaga negara itu terjadi, yaitu antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Misalnya diberikan oleh undang-undang ataupun peraturan di bawahnya. Karena bagaimanapun teman-teman bahwa potensi sengketa kewenangan tersebut pasti ada. Nah, oleh karena itulah untuk meneliti ini saya merekomendasikan satu judul skripsi, yaitu penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Untuk menyelesaikan ini saya berikan dua rumusan masalah. Yang pertama, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Apa faktor-faktor kenapa ini bisa terjadi? Tentu faktor-faktornya bermacam-macam, bisa karena satu lembaga itu melaksanakan kewenangannya secara berlebihan sehingga mengganggu kewenangan daripada lembaga negara yang lain. Ini bisa saja terjadi. Terus kemudian yang kedua, bagaimana penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Lembaga apa yang berwenang untuk menyelesaikan ini? Oke teman-teman, saya rasa itu beberapa judul skripsi yang sangat menarik di bidang hukum tata negara. Kita bertemu di video-video berikutnya yang berisi inspirasi judul skripsi di bidang hukum tata negara yang lebih menarik lagi. Terima kasih.